Malam ini Alia memutuskan untuk menginap di rumah Aldebaran dengan membawa Ezar. Ia rindu pada ayah, bunda, dan adik-adiknya. Bermasalah dengan Saha membuatnya merasa bahwa keluarga selalu menjadi tempat terbaik untuk pulang, dan hanya orang tua yang selalu terbuka menerimanya. Tak peduli seburuk apapun keadaannya. Alia bicara dari hati ke hati dengan Riana. Bundanya ini tak pernah membenarkan tindakannya, juga tindakan Saha. Ia mengatakan dua-duanya punya kesalahan dan hanya kesadaran untuk sama-sama menurunkan ego dan memperbaiki hubungan yang akan menyelamatkan rumah tangga mereka. Alia membeku dengan wajah pucat karena kurang tidur. Riana merasa bersedih melihat kondisi Alia seperti ini. Tak ada senyum dan kehilangan semangat. Apa Alia salah, Bun? Apa Alia salah mundur dari Fashion Week? Apa Alia memang gak bisa untuk profesional? Air mata itu perlahan menetes seiring dengan tuduhan dari banyak pihak yang bekerja sama dengannya untuk persiapan acara Fashion Week. Tuduhan tanpa memahami bagaimana rapuhnya kondisi Alia saat ini. Profesionalisme selalu dijunjung tinggi sebagai sesuatu yang tidak boleh dilanggar, apalagi jika harus dikorbankan atas nama urusan pribadi. Tidak, sayang. Hanya kita yang tahu seberapa batas kemampuan kita. Kamu tidak bisa memaksakan diri mengerjakan sesuatu sedang kamu tahu kondisimu sedang tak baik. Belum ada perjanjian hitam di atas putih. Semua baru sebatas pembicaraan dengan pihak-pihak terkait dan tidak ada yang dirugikan secara materi. Daripada kamu terlanjur melangkah jauh, sedang di tengah-tengah kamu tak sanggup, ini akan lebih fatal. Bunda pun akan lebih menyarankan kamu untuk membenahi dulu kondisi psikis kamu yang tengah down. Habiskan waktu bersama Ezar dan lakukan hal yang positif, sampai kamu bisa berdiri lagi dan siap untuk berbicara dengan Saha. Alia mengangguk pelan. Lalu, apa Alia salah menegur Saha dan Kezia di kantin? Apa Alia sudah keterlaluan? Apa Alia memang bukan istri yang baik? Kali ini jari-jari itu menyeka air mata yang masih saja berderai. Riana menyela rambut Alia. Kedua sudut bibirnya tersenyum lembut. Bunda tidak bisa menghakimi karena Bunda belum pernah ada di posisimu. Tapi Bunda mengerti kamu melakukan itu karena kecewa. Kekecewaan yang sudah terakumulasi bahkan sejak sebelum kamu tahu bahwa Kezia mengirim pesan pribadi pada Saha dan curhat urusan ranjang. Siapapun pasti tak terima mendapati suami chat pribadi dengan perempuan lain dan membicarakan urusan ranjang. Sebenarnya kalian bisa membicarakan hal ini baik-baik. Tapi Bunda tahu, kalian belum siap. Alia tertunduk. Berulang kali ia menyeka air matanya. Alia kadang merasa cinta ini cuma sepihak. Alia yang terlalu mencintai Saha. Perasaan Saha pada Alia masihlah dangkal. Karena itu dia terkesan cuek dan tak peduli. Mencintai tanpa pamrih mungkin hanya bisa dirasakan orang-orang yang benar-benar tulus. Alia hanya manusia biasa yang juga ingin dicintai dan diperjuangkan. Bukankah dalam pernikahan harus ada rasa saling mencintai dan menghargai? Kalau cinta itu sudah tak ada, apa pernikahan masih bisa terus berjalan? Riana terdiam sesaat. Cinta itu terkadang rumit dan kita gak bisa menganalisa seberapa besar pasangan mencintai kita. Hati yang merasakannya. Riana menggenggam tangan putrinya masih dengan senyum terulas. Cinta juga perlu dipupuk, disiram, dirawat agar tak gersang. Alia kembali teringat akan sikap Saha yang memilih diam dibanding mengejarnya kala ia melaju dari area parkir kampus. Hingga detik ini, laki-laki itu sama sekali tak menghubunginya. Cinta seperti apa lagi yang Alia harapkan? Harapannya seakan mati. Air mata Alia tumpah semakin deras. Isak tangis Alia yang terdengar sesenggukan meruntuhkan hati Riana. Putrinya benar-benar jatuh dan terluka. Riana segera memeluk sang putri sementara laju tangis Alia belum jua meredah. Kali ini tangisnya semakin keras. Ia tak ingin menjadi cengeng. Bulir bening itu jatuh tanpa mampu ia cegah. Luka itu begitu perih dan air mata menjadi kekuatannya untuk bertahan. Ia hanya ingin menangis sebelum akhirnya dapat berdiri tegar dan berkata pada siapapun bahwa ia baik-baik saja.
Kezia terperangah melihat Erlan berdiri mematung di depan pintu dengan koper bertengger di sebelahnya. "Kamu gak kasih kabar dulu sebelum kesini?" Erlan tak menjawab. Ia masuk ke dalam dengan santainya. Tentu tak sulit mencari alamat kontrakan yang ditinggali Kezia. Ia hanya meminta driver ojek online mengantarkannya ke alamat yang diberikan Kezia saat wanita itu pertama kali tiba di rumah kontrakan. Kezia membuatkan teh hangat untuk sang suami, sedang Erlan mandi air hangat untuk melepas penat selama perjalanan. Seusai mandi, mereka berbincang di ruang tengah. "Sepertinya kamu gak suka aku datang." Erlan mengambil gelas di hadapannya dan menyeruput segelas teh buatan Kezia. "Jangan menyimpulkan sesuatu tanpa dasar." Kezia membalas datar. Sesungguhnya ia lebih nyaman tinggal jauh dari Erlan. "Kenapa dari tadi cemberut? Kamu gak kangen sama aku?" Erlan kembali bertanya. Kezia terdiam. Matanya awas menatap layar televisi. Erlan menarik tangan Kezia hingga tubuh wanita bergeser lebih dekat dengan dirinya. "Aku kangen, dan aku menginginkanmu." Laki-laki itu meraup bibir istrinya dan memangkutnya dalam-dalam. Sedikit menggebu. Kezia membalas tapi sekadarnya saja. Sesungguhnya moodnya sedang tak baik untuk melayani Erlan. Namun ia tahu, tak ada gunanya menolak karena hal itu hanya akan menyulut kemarahan Erlan. Malam ini laki-laki itu kembali memainkan fantasinya yang selalu saja menghadirkan sensasi baru untuk Kezia. Meski terkadang dia lelah dengan kebiasaan Erlan yang satu ini, tapi pada akhirnya ia pun larut pada malam panas yang dibalut gerimis yang merintik. Suara ketukan pintu membuyarkan fokus Erlan yang tengah menyiapkan sarapan untuknya dan Kezia. Istrinya tengah berada di kamar mandi. Ia melangkah ke depan dan membuka pintu. Sosok wanita parubaya yang masih tampak cantik itu mematung dan menatap Erlan tak ramah. "Maaf, cari siapa ya, Bu?" "Apa benar Kezia tinggal di sini?" tanya wanita itu datar. "Iya, benar. Ibu siapa ya?" Erlan memicingkan matanya. "Anda sendiri siapa? Saya pikir Kezia tinggal sendiri." "Saya suaminya. Saya baru datang dari Bandung tadi malam." "Baguslah. Ada yang mau saya bicarakan dengan istri Anda yang sudah berani mengganggu ketentraman rumah tangga anak saya." Erlan terhenyak. Kezia mengganggu rumah tangga orang lain. Erlan mempersilakan Diandra masuk. Wanita parubaya itu sudah memikirkan matang-matang untuk menemui Kezia karena hingga detik ini, Saha bahkan tak berinisiatif menemui Alia dan membicarakan semuanya. Trauma masa lalu saat Aldebaran berselingkuh masih tertanam kuat. Ia tak ingin putrinya disakiti suaminya. Terlebih penyebab penyakiti ini adalah perempuan lain. Kezia sedikit bengong melihat Diandra. Ia merasa tak pernah mengenal wanita itu. "Maaf, ada perlu apa ya, Bu?" Kezia duduk di sebelah Erlan. Diandra mengamati lekat Kezia dengan tatapan tak suka. Cantik, tapi itu tak bisa menjadi alasan Saha terpikat perempuan lain. Alia pun memiliki fisik yang menarik. "Saya ibu dari Alia, istri Saha." Kezia terkejut. Ia berpikir, apa sebegitu kekanakan seorang Alia hingga mengerahkan ibunya datang menemuinya. "Saya mohon, jangan ganggu rumah tangga anak saya. Saya tidak suka kamu mengirim pesan pribadi pada Saha, terlebih curhat urusan ranjang. Di mana harga diri kamu? Di mana rasa malu kamu?" Erlan terkesiap. Ia melirik istrinya tajam. Sungguh, ia tak menyangka sang istri bisa berbuat serendah itu. "Kei, benar yang dikatakan ibu ini." Kezia sedikit gelagapan. Ia bisa melihat jelas bara amarah mendominasi raut wajah Erlan. "Maaf, Bu, ini tidak seperti yang ibu bayangkan. Saya dan Saha berteman sejak SMA, dan tidak ada hubungan apapun." "Saya tidak sedang membahas sejak kapan kamu berteman dengan Saha. Saya membahas chat kamu ke menantu saya yang membahas urusan ranjang. Ini sangat tidak etis, tidak berkelas, dan murahan. Seharusnya pendidikan Anda yang tinggi selaras dengan attitude. Istri mana yang tidak kecewa dan cemburu membaca chat suaminya intim dengan perempuan lain?" Diandra menegaskan kata-katanya, diiringi tatapan yang menghunus dan penuh penghakiman. "Kei, kamu curhat urusan ranjang ke Saha?"
Maksud kamu apa? Ini nggak etis. Erlan menatap Kezia tajam. Tentu, ia sangat kecewa. Ia tak menyangka sang istri berbuat sejauh itu. Kezia terdiam, bingung hendak membalas apa. Kalau memang ranjang bermasalah, ceritakan pada suamimu, bukan suami orang lain. Atau kamu memang memancing suami orang untuk berfantasi? Murahan, gertak Diandra. Emosi Kezia tersulut. Maaf bu, tolong jangan buat keributan di tempat saya. Anda bilang saya gak punya attitude. Lalu bagaimana dengan ibu? Datang ke rumah orang dan memancing keributan. Saya gak akan datang ke sini kalau gak ada penyebabnya. Anda bahkan tak merasa bersalah. Justru berbalik menyerang saya. Kalau Anda masih saja gatal mengganggu suami orang, saya bisa lapor ke rektor. Saya hanya ingin Anda berjanji untuk tidak lagi mendekati menantu saya. Diandra melirik Erlan yang juga tampak menahan emosinya. Saya mohon, bimbing istri Anda. Sebagai perempuan saya sangat heran, karena ada perempuan yang hatinya sudah mati seperti dia. Dia sama sekali tidak peka bahwa apa yang dia lakukan sudah memperkeruh permasalahan rumah tangga anak saya. Diandra menajamkan matanya dan bicara dengan begitu serius. Ia pamit pulang dengan amarah yang masih tertahan. Di matanya, Kezia ini tipe perempuan bebal dan malah tak merasa bersalah sedikit pun. Sampai kapanpun, ia tak akan berhenti melindungi Alia dan memperjuangkan kebahagiaannya. Ia tak ingin Alia disakiti Saha, terlebih berurusan dengan perempuan lain. Setelah Diandra pamit, Erlan tak bisa lagi membendung amarahnya. Kekecewaannya meluap. Ia sangat kecewa dengan Kezia. Maksud kamu apa bercerita urusan ranjang ke pria lain? Kamu mengumbar aib suami sendiri. Erlan mengeraskan suaranya. Mas lebih percaya sama ibu itu. Isi cat aku masih wajar. Jangan percaya dengan omongan orang luar. Kezia tetap bertahan membela diri. Gak usah berkelit. Aku gak bisa percaya lagi sama kamu, Kay. Aku gak bisa terima ini. Urusan ranjang itu privasi berdua. Benar apa yang dikatakan ibu mertua Saha. Kamu murahan, gak punya etika. Kezia tak terima. Erlan terkadang bicara kasar. Ini penghinaan untuknya. Selama ini Mas selalu menyiksaku dengan fantasi seks yang gak wajar. Mas juga sering bicara kasar. Mas terlalu posesif dan sering mengekangku. Aku gak tahan lagi, Mas. Menyiksa? Menyiksa apanya? Jangan mengada-ngada. Aku gak pernah berbuat kasar selama kita bercinta. Memang kadang aku mengikat tangan dan kakimu, tapi gak pernah memukul atau menampar. Tolong jelaskan apa definisi menyiksa. Sementara setiap kali bercinta, kamu selalu menikmatinya. Bahkan semalam kamu mendesah habis-habisan dan memintaku untuk gak berhenti. Gak usah munafik. Terserah dengan apa yang kamu katakan, Mas. Aku gak bisa lagi menghadapi sikapmu yang egois dan semaunya. Erlan menaikkan sebelah sudut bibirnya, berikan senyum asimetris. Kamu bahkan gak merasa bersalah telah menjadi duri di rumah tangga orang lain. Sekarang kamu mengungkit kesalahanku. Apa arti perasaanku buat kamu, Kay? Kezia melangkah menuju kamarnya. Ia mempersiapkan keperluannya. Sebentar lagi ada jadwal mengajar. Erlan menyusul sang istri ke kamar. Kamu menyukai Saha, kan? Kamu ingin mendapatkannya. Sampai kapanpun, aku gak akan melepaskanmu. Aku datang ke sini bukan semata untuk menemuimu. Aku akan berbisnis dengan temanku. Aku akan memiliki penghasilan. Kezia tidak menggubris. Bahkan ia berangkat ke kampus tanpa berpamitan dengan suaminya. Erlan menggeleng. Ia merasa Kezia semakin tak menghargainya dan menyepelekan perasaannya.